Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh ketua kelas, Mas Diti, tolong dipimpin ya doanya. Siap. Yuk siap. Red. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen untuk kehadiran pada hari ini. Ayu, Mia, Dia Ayu, Kuina, Primas, Iza, Putri Mandi, Ahmad Gozi, Sakit, Alim, Eki kemana? Izin kemana? Ada keluar kota. Iya, sini. Siap. Ya, ada yang belum Ibu panggil? Udah semua ya? Ya, kali ini kita akan membahas tentang coba dibaca di depan anak-anak. Kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Ya, betul. Ada yang tahu nggak anak yatim itu apa? Masa harus Ibu tunjuk? Apa coba Putri Panji? Anak yang ditinggal ayahnya. Ya, betul. Anak yatim adalah seorang muslim yang ditinggal oleh ayahnya. Jadi bagaimana kita menanggapinya atau kita memperlakukan anak yatim tersebut? Sebagai seorang muslim, maka seharusnya kita menyayangi sesama saudara, apalagi anak yatim yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya. Kemudian Allah juga memerintahkan dalam Quran surat Al-Maun. Ada yang hafal surat Al-Maun? Alim hafal nggak? Bisa. Iza, ya coba Iza. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una taqawwahul adim. Sadaqallahul adzim. Kemudian coba bacakan artinya Kuina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, dalam Quran surat Al-Maun Allah sudah menerangkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh melalaikan ibadah kita, yaitu ibadah tentang sholat. Jikapun anak-anak mengerjakan sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika anak-anak atau kalian mengerjakan sholat karena ingin dipuji atau misalkan Iza, saya itu pamer ya, ibaratnya kalau bahasa sini pamer. Kalau saya suka sholat tahajud, saya suka sholat duha, itu semata-mata ingin mendapat pujian oleh seorang hamba atau orang lain. Sedangkan yang Allah inginkan itu ketika seorang muslim mengerjakan
kita sebagai seorang muslim tidak boleh seperti kayak mengucilkan ataupun kadang ada yang tidak berteman ya. Kadang kalau anak-anak itu biasanya memilih-milih, masih memilih-milih. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh anak-anak. Jadi kita tetap mengayomi, bahkan menjadi menyayangi seorang anak yatim. Jadi kita tidak boleh menjauhi, kita harus sama-sama menyayanginya. Nah, ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok kebahagiaan dan kelompok anak yatim. Nah, sebelah sini ada kelompok kebahagiaan dan sebelah sini kelompok anak yatim. Ini cuma kelompok ya, nama saja. Karena kita sedang membahas kebahagiaan anak yatim. Nah, coba dari kelompok anak yatim, salah satu ada yang menyebutkan gambar yang ada di depan itu apa? Coba dari kelompok anak yatim. Ya betul, pengurus dan anak-anak yatim. Kemudian dari anak kebahagiaan, maaf, dari kelompok kebahagiaan. Ini gambar yang kedua, ada gambar Orang saling berbagi bu. ya betul, orang yang selalu berbagi. Jadi apa hubungannya dengan anak yatim dan orang yang selalu berbagi atau sedekah? Jadi kita sebagai seorang muslim, selain harus mengayomi anak-anak yatim, kita juga harus selalu bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, maka harta kita tidak akan berkurang, tapi kita akan selalu insya Allah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menabung di akhirat. Jadi ketika anak-anak ini selalu bersedekah, tidak usah banyak-banyak. Ketika anak-anak misal sekolah ini dikasih uang jajan oleh ibunya 5.000, kita sisihkan nih 1.000 ketika kita melihat ada seorang atau yang menurut kita harus dikasih sedekah ya. Seperti misal bapak-bapak ini atau bapak-bapak pemungut sampah. Ya, jadi rasanya tuh iba kasihan kita karena kita seorang muslim dan masih punya harta yang ingin dibagikan, maka sedekahkanlah. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini selanjutnya ibu akan mengevaluasi untuk pembelajaran kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Kepada kelompok kebahagiaan dan kelompok anak yatim, salah satu ada yang maju untuk merangkai ayat yang sudah ada di depan. Silakan. Salah satu ya. Ini kelompok apa? Dari kelompok anak yatim. Ya, mari sini sambung ayat-ayatnya. Sini. Nih, nanti ketika kalian sudah merangkai ayat-ayatnya bisa ditanda di depan. Ini hadis, ini surat. Ini apa? Juga bisa di kalau bisa dipasang dulu. Iya bebas. Di bawah situ dulu. Ini terserah ya. Tebu. Dan ini pernah satu lagi di sini. Sudah? Baik, dari kelompok kebahagiaan, Quran surat Al-Maun, boleh dibaca? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, selanjutnya ini ada sebuah hadis. Jadi anak-anak bisa maju karena mungkin kalau surat Al-Maun ini kan sudah booming ya, sudah teman-teman anak-anak ini sudah hafal. Kemudian jika hadis ini, maka anak-anak bisa maju dari kelompok anak yatim. Silahkan siapa yang mau maju membacakan hadis yang ada di depan yang sudah ditempel oleh anggota kelompoknya. Iya. Kalau nggak kelihatan maju aja nggak apa-apa.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimu akhul muslimin la yadlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana wa fi hajati wa man farraja an muslim qurbatan farrajallahu anhu qurbatan ing qurbat yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah Allahu Pasir. Ya, terima kasih untuk kelompok anak yatim. Jadi maksud dari hadis yang sudah ditempel oleh kelompok anak yatim di sini bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat muslim atau kepada kita semua untuk selalu tolong menolong. Berarti ditujukan kepada gambar nomor berapa? Yang sebelah mana? Ya, yang sebelah sini. Untuk selalu tolong menolong. Kemudian kalau surat Al-Maun ini menuju kepada gambar betul di sebelah kiri, yaitu pada anak yatim. Bahwasanya kita sebagai muslim harus selalu mengayomi atau mengasihi sesama saudara kita. Di hadis pun juga diterangkan bahwasanya tadi kita sebagai muslim pun harus selalu tolong menolong, tidak boleh menyepelekan kepada saudara kita sendiri. Misalkan Mas Didi sedang kesusahan di dalam rumahnya, dia sedang tidak ada makanan. Kemudian kita sebagai tetangga kita harus menolongnya dengan cara bagaimana, Mbak Izza? Memberi makan. Ya, memberi atau mengisikan ketika harta ataupun makanan. Selain harta kita bisa saling tolong menolong menggunakan misalnya yang kita punya nih, misalkan makanan yang ada di rumah kita adalah makanan, maka kita memberi makanan kepada saudara muslim kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kalian buka LKS halaman 42. Di situ ada soal tentang materi kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Minggu depan Ibu akan mengoreksi atau kita koreksi bareng-bareng, ditukar dengan teman yang lainnya. Jadi nanti sepulang sekolah ini tugas yang halaman 42 bisa dikerjakan untuk minggu depan kita cocokkan. Oke, itu saja. Selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan tidak hanya untuk materi saja, tetapi bisa diaplikasikan atau diimplementasikan anak-anak langsung ketika menemui atau sesuatu yang berhubungan dengan materi tersebut. Oke? Oke, Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.